Pada zaman dahulu, di Kesultanan Delhi Tua, hiduplah seorang putri cantik bernama Putri Hijau yang kecantikannya terkenal hingga Di tanah Delhi, Sumatera Utara, hiduplah seorang putri yang cantik. Di tanah Delhi, Sumatera Utara, hiduplah seorang putri yang cantik jelita bernama Putri Hijau. Kecantikannya tidak hanya memikat rakyat biasa, tetapi juga para pangeran dan raja dari berbagai negeri. Nama Putri Hijau berasal dari keindahan kulitnya yang bersinar lembut seperti zamrud, dan kecantikannya menjadi legenda di seluruh negeri. Putri Hijau adalah anak bungsu dari seorang raja yang memiliki dua saudara laki-laki, Mambang Khayali, sang kakak tertua yang bijaksana, dan Mambang Yasid, adik laki-lakinya yang pemberani. Mereka bertiga memerintah sebuah kerajaan yang damai dan makmur. Suatu hari, Raja Aceh mendengar kabar tentang kecantikan Putri Hijau. Tertarik, ia mengirimkan utusan dengan membawa hadiah-hadiah mewah dan lamaran pernikahan. Namun, Putri Hijau dengan sopan menolak lamaran tersebut. Penolakan ini membuat Raja Aceh marah. Ia menganggap penolakan itu sebagai penghinaan besar. Tidak terima ditolak, Raja Aceh memutuskan untuk menyerang kerajaan Putri Hijau. Pasukan Aceh datang dengan kapal-kapal besar, bersiap menghancurkan kerajaan. Dalam peperangan yang terjadi, kedua saudara Putri Hijau berjuang dengan gagah berani. Namun, jumlah pasukan musuh yang jauh lebih besar membuat mereka kewalahan. Di tengah kekacauan perang, keajaiban terjadi. Ketika musuh hampir menangkap Putri Hijau, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi seekor naga besar. Naga itu mengamuk, memuntahkan api, dan menenggelamkan kapal-kapal musuh. Para prajurit Aceh lari ketakutan, dan Raja Aceh dipaksa mundur. Namun setelah kejadian itu, Putri Hijau menghilang. Sang naga yang diyakini sebagai wujud pelindung Putri Hijau, berenang menuju laut lepas dan tidak pernah kembali. Rakyat kerajaan meratapi kepergiannya, tetapi mereka percaya bahwa Putri Hijau masih hidup. Legenda Putri Hijau yang berkembang di masyarakat Melayu Delhi dan Karo di Sumatera Utara berkisah tentang seorang putri cantik jelita yang lahir di tepian sungai Delhi pada abad ke-15 atau 16. Putri ini dikenal dengan nama Putri Hijau karena selalu mengenakan pakaian berwarna hijau dan memancarkan cahaya kehijauan yang berkilau dari tubuhnya, sehingga kecantikannya terkenal hingga ke Aceh, Malaka, dan utara Jawa. Awal namanya Kerajaan Harum. Jadi kalau ada yang pernah ke pemandian atau benteng Putri Hijau di Delhi Tua, di sini di Pamah kita nyebrang, di sekitar situlah Kerajaan Harum ini dulu, sekitar tahun 1612. Kisahnya terkait dengan konflik antara Kerajaan Melayu Delhi dan Kerajaan Aceh, terutama ketika Raja Aceh jatuh cinta kepada Putri Hijau dan meminangnya. Namun, Putri Hijau menolak lamaran tersebut yang menyebabkan kemarahan Raja Aceh dan akhirnya pecah peperangan antara kedua kerajaan. Dalam peperangan itu, Putri Hijau dan saudara-saudaranya berperan penting. Adiknya yang bungsu menjelma menjadi meriam puntung untuk melindungi kakaknya, sementara kakaknya yang sulung berubah menjadi naga untuk menyelamatkan Putri Hijau saat dibawa oleh Raja Aceh dalam kapal yang terkenal badai. Pelestarian legenda Putri Hijau sebagai bagian dari warisan budaya Melayu Delhi tidak terlepas dari peran tradisi lisan yang masih bertahan di tengah masyarakat lokal. Meskipun modernisasi dan globalisasi membawa arus budaya baru, masyarakat adat tetap menjadikan lisan sebagai sarana utama untuk menjaga kesinambungan ingatan kolektif. Dalam konteks ini, penyampaian legenda kepada generasi muda menjadi upaya penting untuk mempertahankan identitas kultural yang semakin terpinggirkan oleh budaya populer dan teknologi digital. Area Meriam Puntung di Medan merupakan salah satu situs budaya yang berkaitan erat dengan legenda Putri Hijau. Menjaga arena ini sebagai objek wisata bukan hanya soal pelestarian bangunan atau situs fisik, tetapi juga melibatkan pelestarian nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
situs Meriam Puntung memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai simbol sejarah lokal yang mengandung unsur magis dan heroik, serta sebagai sarana edukasi dan promosi pariwisata budaya daerah. Oleh karena itu, perawatan area ini memerlukan sinergi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pelaku pariwisata. Pelestarian legenda Putri Hijau dan situs Meriam Puntung di Medan tidak hanya dilakukan melalui tradisi lisan dan pengelolaan situs budaya, tetapi juga melalui karya tulis dari para pengunjung, peneliti, dan penulis lokal. Karya-karya ini berperan penting dalam mendokumentasi, menginterpretasikan, dan menyebarkan kisah tersebut kepada khalayak yang lebih luas. Dari sisi budaya, legenda Putri Hijau memiliki nilai yang sangat besar. Sebagai bagian dari warisan budaya, tak benda masyarakat Deli Serdang. Cerita ini tidak hanya menjadi simbol budaya lokal, tetapi juga memuat nilai-nilai tradisional yang masih relevan hingga saat ini. Legenda ini juga menjadi bagian dari enkulturasi budaya, yaitu proses pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi sebenarnya legenda Putri Hijau merupakan warisan budaya yang kaya akan makna historis, sosial, dan spiritual bagi masyarakat Deli Serdang, khususnya komunitas Melayu Deli. Kisah ini tidak hanya menyimpan unsur mitologis, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai luhur seperti kesetiaan, keberanian, dan identitas budaya yang diwariskan lintas generasi.